Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan basis data kita. Dan kali ini kita akan membahas mengenai database foundation. Di section kedua, bagian kedua mengenai conceptual and physical data models. Adapun objectives ataupun apa yang dicapai di slide ini. Yang pertama, describe a conceptual data model. Mahasiswa mampu mendeskripsikan apa itu conceptual data model, kemudian apa itu logical data model, dan juga apa itu physical data model. Kemudian analyze the similarities and differences between conceptual and physical data model. Jadi menganalisa kesamaan dan perbedaan antara conceptual data model dan physical data model. Oke, kita sekarang masuk yang pertama mengenai conceptual model. What is a conceptual model? Conceptual model captures the functional and informational needs of a business. Jadi menangkap fungsional dan informasional needs. Jadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan informasional dari suatu bisnis atau organisasi. Kemudian is based on current needs but may reflect future needs. Jadi yang ditangkap itu kebutuhan-kebutuhan yang saat ini, tapi bisa juga nanti dibuat kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Kemudian addresses the needs of a business, what is conceptually ideal, but does not address its implementation. Jadi dia mencatat atau bisa menjadi representasi dari apa yang sekarang ini dianggap ideal oleh suatu bisnis atau organisasi. Tapi dia tidak menjelaskan bagaimana implementasinya, gitu ya. Ini adalah konseptual model. Nah, konseptual model ini adalah diagram yang pandangan globalnya, gitu ya, jadi global view-nya atau pandangan secara umum dari rangkaian beberapa diagram. Ya, jadi ada konseptual model, ada logical model, ada physical model. Jadi yang konseptualnya yang paling global. Jadi conceptual model ini karakteristiknya dia mengidentifikasi important entities dan juga relationship-nya saja. Jadi di conceptual model itu dia bisa menangkap entitas saja dan juga relasi atau hubungan antar entitas. Gitu ya. Nah, entitas itu apa? Objects that become tables in database. Jadi objek-objek yang berkaitan, yang penting gitu ya dalam suatu pembahasan kebutuhan sistem basis data gitu ya. Kira-kira objek-objek yang penting itu apa saja? Yang nantinya entitas itu akan menjadi tabel di dalam database di physical data model gitu ya. Oke, conceptual model ini does not specify, tidak menjelaskan atau tidak ada di dalamnya penjelasan mengenai atribut dan juga unique identifier. Jadi atribut adalah objek-objek atau variabel-variabel gitu ya, that become column or field in database. Jadi variabel-variabel milik dari si entitas ini, gitu ya. Dan contoh kalau karyawan dia pasti punya nama, dia punya alamat rumah, gitu ya. Itu nama, alamat rumah itu atribut-atributnya. Unique identifier, atribut that becomes primary key in database. Jadi unique identifier itu seperti kalau di pembahasan yang kemarin itu seperti student ID gitu ya, yang membedakan antara satu record dengan record yang lain gitu ya. Atribut that becomes primary key in database ya. Unique identifier ini nanti di database itu nanti menjadi primary key gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke model yang kedua yaitu logical model. Logical model includes all entities and relationship among them. Jadi di logical model ini tetap ada entitas, tetap ada relationship seperti konseptual data model gitu ya. Jadi seperti di CDN gitu ya. Kemudian ini bisa
sebut juga sebagai IRM, Entity Relationship Model. Ya, jadi logical model itu disebut juga ERM, Entity Relationship Model. Kemudian is illustrated in an ERD, jadi digambarkan dalam ERD. Ya, RD-nya itu relational diagram ya. E-nya apa? Entity gitu ya. Jadi entity relational diagram. Entity relational diagram. Kemudian specifies all attribute and UIDs for each entity. Jadi di dalam entitasnya ini bisa disebutkan atribut dan unique identifier-nya. Tidak seperti konseptual data model tadi gitu ya. Kalau di logical sudah mulai atribut dan UID-nya itu sudah mulai digambar juga, ditulis juga ya. Kemudian determines attribute optionality. Jadi ada optionality juga ya. Jadi si atribut itu mandatory atau opsional gitu ya. Kemudian determines relationship optionality and cardinality. Jadi karakteristik dari relationship ini juga digambarkan ya di dalam logical model. Jadi bisa kita bayangkan bentuknya pasti akan lebih rinci daripada yang konseptual model. Nanti kita akan lihat bentuknya ya. Kemudian kita masuk ke physical model. Physical model is an extension to a logical data model. Jadi dia ekstensi atau bentuk lengkapnya lagi gitu ya dari logical data model. Ya. Kemudian define stable definition, data type and precision. Jadi bentuk tabel definitionnya, rincian dari tabel, kemudian tipe data yang ada di masing-masing field, masing-masing kolom, baris gitu ya. Kemudian precision. Kemudian identifies view, index, and other database object. Jadi database object sudah bisa terlihat di physical data model ini. Jadi ini lebih uh, lebih lengkap gitu ya yang digambarkan. Kemudian describes how the object should be implemented in specific database. Jadi dia menggambarkan bagaimana sih ketika nanti secara real tabel-tabel tersebut, karena di sini sebutnya adalah physical ya, maka disebut tabel. Tabel tersebut bisa diimplementasikan di eh, database asli itu di DBMS, Database Management System ya. Kemudian shows all table structures including column, primary key, and foreign key. Jadi dari entitas tadi di sini bentuknya sudah berubah menjadi tabel ya. Nanti ada tabelnya, ada kolomnya, ada primary key dan foreign key sebagai implementasi dari konsep relasi antar entitas gitu ya. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat physical data model. Ya. Jadi dari konseptual data model gitu ya. Itu nanti ketika nantinya atau dari logical data model ya yang lebih jelas gambarannya, entitas itu nanti akan menjadi tabel gitu ya di konseptual data model. Jadi ini aturan-aturan dasarnya. Entitas akan menjadi tabel dalam physical data model. Gitu ya. Entitas ini kan di logical data model misalkan ya. Tabel ini di tabel ini ada di physical data model. Ya. Terus kemudian relationship ini menjadi foreign key di physical data model. Kemudian atribut menjadi kolom gitu ya dalam physical data model. Kemudian modify the physical data model based on physical constraint and requirement. Nanti ada constraint-constraintnya ya. Ada primary key, ada constraint foreign key gitu. Itu nanti diperlihatkan di physical data model. Oke. Di sini kita bahas bagaimana sih konseptual dan physical model ya, ketika dibandingkan. The art of planning, developing, and communicating produces a desired outcome. Jadi
eh, kenapa sih ada pandangan yang global gitu ya. Jadi konseptual itu kan global view-nya gitu ya. Physical ini kan yang technical gitu ya. Jadi technical view-nya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kita perlu mendiskusikan ya, sesekali perlu mendiskusikan konsepnya itu kepada stakeholder, pihak-pihak yang memang tidak tahu tekniknya, tidak tahu teknikalnya. Nah, penerapannya bagaimana itu tidak tahu. Tapi hanya tahu konsep atau kita hanya bisa tanya ke dia itu dari kebutuhan organisasinya, gitu ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan organisasi itu bisa ditangkap pakai konseptual model, gitu ya. Pakai konseptual model saja itu nanti skema sesuai kebutuhannya itu bisa tergambar. Data modeling is the process of capturing the important concept and rules that shape a business and depicting them visually in diagrams. Ya, jadi data modeling secara konseptual tadi ya, itu bisa menggambarkan kebutuhan-kebutuhan aturan-aturan dalam bisnis. This diagram becomes the blueprint for designing the physical thing. Jadi diagram konsep ini walaupun belum terlihat jelas apa yang ada di dalamnya, tapi ini sebagai blueprint ya, apa gambar dasarnya gitu ya, atau cetak birunya kalau di terjemahan bahasa Indonesia gitu ya, blueprintnya. Ya untuk nanti dikembangkan ke physical modelnya gitu ya. Kemudian the client's dream atau conceptual model becomes a physical reality, physical model gitu ya. Jadi pemahaman-pemahaman dan keinginan-keinginan konsumen bisa digambarkan dalam conceptual model. Nah, nanti si desainer, database designer itu nanti dari conceptual model itu harus dibentuk menjadi physical model gitu ya. Oke, di sini ada case skenario mengenai conceptual atau logical model. Matt, I would like you to create a simplified library database to store the book details in our department. Jadi dari fakulti menyuruh Matt untuk membuat eh, database, gitu ya, database perpustakaan untuk menyimpan data-data rincian buku di dalam departemen tersebut. Kemudian si Matt menjawab, sure, I will start by identifying the entities and attributes and their relationship. Jadi, oke, tapi saya pengen tahu dulu kira-kira kebutuhannya atau bentuk-bentuk entitas apa yang dilibatkan dan juga atribut-atribut apa yang dilibatkan atau yang ada dalam atau yang diinginkan oleh si fakulti tadi, dan juga relationship-nya gitu ya, hubungannya apa di antar atribut tersebut. Oke, nah ini dari case scenario tersebut si Matt memetakan ya di sini a conceptual data model documents a conceptual data model documents important entities and how they relate to each other. Jadi conceptual data model ini mendokumentasikan entitas-entitas apa yang penting dan bagaimana mereka saling berhubungan. Ya, jadi eh, di dalam sistem perpustakaan, ini Matt memperkirakan kira-kira objek-objek apa saja sih atau entitas-entitas apa saja sih yang perlu dicatat, ya. Yang pertama di perpustakaan pasti ada entitas buku, ya, ada entitas buku. Terus di perpustakaan pasti eh, ada entitas member ya, ada entitas member ya. Pasti orang kalau mau pinjam ke perpustakaan nggak mungkin dia nggak dicatat asalnya mana, nomor KTP-nya berapa gitu ya. Karena kan sangkutannya dengan peminjaman ya pasti membernya dicatat atau dia perlu dibuatkan entitas. Beda lagi dengan misalkan toko swalayan sih si membernya atau si pembelinya nggak perlu atau nggak harus dia jadi member swalayan tersebut kan gitu ya. Jadi kalau konteks swalayan tersebut mungkin bisa ini atau membernya itu ditiadakan karena kalau tidak ada sistem membershipnya gitu ya. Jadi tergantung konteksnya. Kalau di perpustakaan tadi ya
dicatat karena ya itu tadi sebagai peminjam ya pasti harus tahu kira-kira kalau nanti belum dikembalikan bukunya harus cari di mana dia jadi harus dicatat. Terus kemudian entitas apa saja sih atau objek apa saja yang perlu dijadikan tabel nantinya gitu ya. Jadi dibuatkan entitasnya. Oh, ternyata publisher. Dari buku ini dia punya publisher, penerbit. Jadi kan kalau orang nyebut buku itu kan penerbitnya siapa gitu ya. Jadi si penerbitnya buku, rinciannya dari buku itu dicatat. Jadi publisher juga dibuatkan entitas sendiri. Kemudian apalagi sih yang kriteria buku yang perlu dicatat itu adalah author, pengarang gitu ya, pengarang atau penulis buku. Itu juga harus dicatat. Gitu ya, ini adalah entitas serta atributnya. Oke. Nah, di dalam entitas serta atributnya ini ada relasi-relasinya. Gitu ya, yang nantinya menghubungkan antara member dan buku. Nah, member dan buku ini dia berelasi ya karena nanti member itu pasti akan meminjam buku. Nah, relasi relasi ini itu nanti akan didetailkan penjelasannya pada slide selanjutnya. Tapi saya akan di sini sebutkan kira-kira kisi-kisinya ya. Contoh, kenapa sih ini bentuknya kok banyak gini gitu ya? Ini banyak tiga gini ya, seperti cakar ayam ya, cakar ayam. Ini juga seperti itu. Tapi ini kok satu, ya. Ini kok satu. Ini kok gini. Nah, ini cara bacanya. Satu buku bisa dipinjam banyak member, ya kan? Kalau satu buku itu sudah dikembalikan, itu kan bisa dipinjam oleh member lain. Jadi di sini satu buku bisa dipinjam banyak member, ya. Satu buku dipinjam banyak member. Satu member ini bisa pinjam banyak buku, ya. Satu member bisa pinjam banyak buku karena bentuknya seperti ini, gitu ya. Itu nanti cara bacanya. Karena memang satu member sekali pinjam kan nggak perlu hanya satu kali ya, nggak perlu hanya satu buku. Terus satu member bisa banyak buku. Nah itu kisi-kisinya kan seperti itu. Tuh. Terus mungkin kalau ini kok eh, banyak yang satunya satu gitu. Cara bacanya gimana? Satu buku, ya, satu buku hanya memiliki data atau diterbitkan oleh satu publisher saja. Jadi memang buku itu kan penerbitnya cuma satu saja. Nggak umum kalau buku itu diterbitkan oleh dua penerbit gitu ya. Jadi publishernya cuma satu saja. Jadi satu buku diterbitkan hanya satu publisher saja. Gitu ya. Bentuknya kan ini satu ya. Jadi kalau yang ini satu ya masuk ke entitasnya kan satu. Tapi sebaliknya satu publisher ini bisa menerbitkan banyak buku. Satu publisher bisa menerbitkan banyak buku, gitu ya. Dan itu cara bacanya seperti itu, kisi-kisinya. Jadi ada artinya ya. Ini kenapa kok tiga, kenapa kok satu, kenapa kok putus-putus. Nanti juga ada kita bahas selanjutnya. Nah itu adalah entitas serta relationship di dalamnya. Kemudian di konseptual data model itu kita tadi lihat sininya nggak ada atributnya, gitu ya, nggak ada unique identifier-nya. Jadi ya cuma entitas sama relasi saja yang ditentukan gitu ya. Terus kemudian kalau logical data modelnya didetailkan, gitu ya. Didetailkan. A logical data model documents the information requirements of the business. Jadi sudah mulai terlihat di member, ya, di member itu atribut apa saja sih yang kira-kira dia punya. Member eh, untuk membedakan satu member dengan member yang lainnya dibuatlah ID gitu ya, dibuatlah ID. Terus kemudian member pasti punya first name, pasti punya last name, pasti punya street address, city, state, dan zip code. Gitu ya.
Terus kemudian kelihatan juga di logical data model ini ada unique identifier disimbolkan oleh ini ya, hashtag ini ya, unique identifier. Ini terlihat juga seperti kriteria yang tadi. Demikian juga dengan yang lain ya. Demikian juga dengan yang lain. Nah, kemudian ada juga nanti ada opsionalitas gitu ya, yang sifatnya atau yang simbolnya bulat, ada juga nanti yang bintang ya, ada juga yang bintang. Jadi di logical data model sudah mulai lebih detail bentuknya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian, Matt, I want to know the specification for all tables and column required in the simplified library database. Sure, I will convert the entities and their attribute into tables and column. Jadi fakultinya pengen lihat kira-kira bentuk tabel dan kolomnya dari library database tersebut bagaimana. Terus si Matt menjawab, oke, I will convert the entities and their attribute into tables and column. Oke, jadi creating a physical model itu nanti ya kita pasti akan pelajari detailnya ya. Tapi di sini kisi-kisinya adalah entitas akan menjadi tabel, atribut akan menjadi kolom, relationship akan menjadi foreign key. Oke, jadi tadi kalau di members tadi sebagai entitas ya, berupa gambar notasinya entitas kalau diperhatikan tadi itu kan bentuknya nggak seperti ini. Ya kalau kalau tabel kan di atas ada judulnya, terus kemudian ada garisnya, terus kemudian ada kolom-kolom apa yang ada di dalamnya gitu ya, terus kemudian di bawahnya ada garis lagi, terus ada unique identifier atau primary key-nya apa. Ini adalah format gambar dari tabel gitu ya. Terus kemudian di sini sudah nggak ada keterangan relasinya. Ya, sudah nggak ada keterangan relasinya. Bentuknya akan berubah seperti ini gitu ya. Nah, jadi perubahan-perubahan dalam physical model akan bentuknya seperti ini gitu ya. Dan sekali lagi nanti kita juga akan pelajari secara lebih detail perubahannya gitu ya, dari logical ke physical. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini pengenalan sih sebenarnya ya. Anda bisa mendeskripsikan bagaimana sih konseptual model, bagaimana sih yang dimaksud logical model dan juga physical model. Kemudian analyze the similarities and differences between conceptual and physical data model. Jadi kalian sudah mengetahui ya kemiripan dan atau kesamaan dan perbedaan dari konseptual dan physical model. Nah, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.